Kabarin kolek tuh. Situ ya. Letak dulu deh. Bang. Bang, duduk bang. Tes 1 2 3. Bang. Aman enggak situ? Situ apa enggak itu? Tata dulu, ini mic-nya dulu. Kalau taruh sini. Ayo, maju dikit. Belum bunyi nih. Siapa tuh ini? Enggak di sini ya. Udah siap? Oke. Bagus. Nyala. Suaranya oke ya? Oke. Tes. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih seluruh teman-teman dari berbagai media, para jurnalis, para wartawan yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini saya beserta keluarga melaksanakan halal bihalal dari tadi jam 10 sesi pertama sampai jam 12, nanti jam 2 sampai jam 5 sesi yang kedua. Di sela-sela ini saya bertemu teman-teman semua untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu menyampaikan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya saya beserta seluruh jajaran DPP PKB, ada Sekjen, sahabat Hasan, ada Wakil Ketua Umum, sahabat Hanif Dakhiri, ada Ketua Fraksi Haji Cucun, ada Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Pak Halim. Pada kesempatan siang hari ini menyampaikan beberapa hal pengumuman. Pengumuman yang pertama menyangkut pemilihan kepala daerah yang sebentar lagi pada bulan Agustus ya, pendaftaran. Pada bulan Agustus akan dilakukan pendaftaran secara resmi ke KPU, di mana pilkada ini diikuti oleh seluruh kepala daerah provinsi, gubernur, maupun kepala daerah kabupaten dan kota, bupati dan wali kota. Tentu ini menjadi momentum yang sangat penting dan strategis buat bangsa kita untuk menentukan pilihan-pilihan pemimpin mereka di pilkada. Dalam konteks ini kerja besar karena serentak, sehingga lebih dari 508 atau tepatnya 508 kepala daerah di tingkat bupati dan wali kota, 37 gubernur provinsi seluruh Indonesia. PKB memiliki kesempatan, memiliki kursi, memiliki suara di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dengan variasi bisa mengusung sendiri, berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi syarat threshold mengusung seorang calon gubernur ataupun calon bupati dan calon wali kota. Dalam konteks ini baik PKB mengusung sendiri maupun PKB berkoalisi dengan partai-partai lain di dalam mengusung calon. Pada kesempatan ini kami menyampaikan mengundang seluruh kader-kader bangsa dari berbagai kalangan, dari berbagai profesi, terutama yang memiliki misi, memiliki gagasan, memiliki cita-cita untuk membangun daerah. Tanpa melihat latar belakang apapun,
suku, agama, ras, golongan, dan partai apapun. Sehingga dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan, mari seluruh yang berkeinginan menjadi kepala daerah silahkan mendaftarkan ke PKB. Karena kami tidak membatasi diri hanya kader, tetapi semua pihak, baik itu berbeda suku, agama, ras, dan golongan maupun berbeda partai. Dengan demikian, untuk pilkada yang jumlahnya sangat besar ini, PKB merasa harus membuka diri, tidak berpaku pada kader sendiri. Sehingga kita akan menilai kader bangsa pada umumnya dari berbagai lapisan, dari berbagai partai yang ingin diusung oleh PKB. Oleh karena itu, kepada seluruh masyarakat, tokoh-tokoh yang punya komitmen, yang punya calon, bahkan yang mau mencalonkan diri, kami persilahkan untuk mendaftarkan di masing-masing kantor DPC atau langsung ke DPP atau melalui online system yang sudah kami siapkan. Seperti yang tercantum di samping ini, YouTube-nya. Hubungi nomor di samping ini. Nanti akan ada sistem online yang juga siap menampung pendaftaran secara online. Tapi intinya sejak hari ini tanggal 20 April 2024 saya nyatakan PKB membuka pendaftaran. PKB membuka peluang kepada semua pihak, latar belakang perbedaan partai, latar belakang perbedaan agama, suku, golongan, semuanya boleh mendaftar yang ingin diusung oleh PKB. Tentu kami akan menentukan berdasarkan beberapa kriteria dan indikator termasuk visi dan misinya, sekaligus komitmen dan track recordnya, serta kapasitas dan kemampuannya terutama. Sehingga kami tidak melihat lagi kalau kader tapi kualitasnya rendah, ya tidak akan kita terima. Tapi kalau dari luar kualitasnya bagus, pasti insya Allah kami usung. Dalam kesempatan ini, saya dan teman-teman seluruh jajaran DPP, DPW, DPC sejak hari ini membuka kesempatan untuk seluruh warga, masyarakat, tokoh-tokoh yang ingin maju di dalam pemilihan kepala daerah. Kami bukan hanya siap mendampingi untuk pemenangan, tetapi kami juga siap mendampingi untuk berbagai program-program yang harus diimplementasikan untuk menjadi visi misinya di dalam merebut hati rakyat untuk memilih. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Kalau ada tambah, cukup ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya belum ada keputusan ya nggak bisa ditanggapi. Ya belum ada kesimpulan. Pokoknya kita konsentrasi berdoa hari ini sampai tanggal 22. 22 itu belum tentu pagi, juga bisa sampai malam. Saya tunggu, kita semua menunggu saja. Nanti hasil akhirnya kayak apa nanti kita baru bisa bersikap. Gus mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama soal pilkada dulu. Di DKI Jakarta kira-kira ini siapa yang mungkin akan diusung, dan di Jawa Barat ini siapa juga Gus? Ini apakah memang Syaiful Huda ini mau maju atau enggak ini? Nah, terus Jawa Timur juga Gus. Ini kan kalau kita lihat kemarin kan Golkar, PAN, Gerindra udah kayaknya mau ngusung petahana. Nah ini kalau untuk PKB nanti persiapannya perang di Jatim seperti apa ini? Siapa kira-kira fiturnya? Oke, jadi kami belum bisa memutuskan siapapun calonnya untuk DKI, Jawa Barat, Jawa Timur maupun di mana-mana. Kami hanya bisa menunggu siapa saja yang mendaftar, lalu kita uji, kita libatkan tokoh-tokoh untuk melakukan uji publik, dan kita
beri keleluasaan tokoh-tokoh untuk ikut menentukan. Jadi penentuannya nanti bukan hanya semata-mata ditentukan oleh PKB, tapi betul-betul ditentukan oleh harapan pada umum masyarakat pada umumnya. Tentu faktor elektoral juga menjadi salah satu pertimbangan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak hanya faktor kader hanya salah satu pertimbangan. Sebelumnya saya pengen ucapin mohon maaf lahir batin dulu kepada Gus Imin dan juga Bapak sekalian. Saya Rizka dari Kompas TV. Tadi mengingat Gus kan bilang bahwa PKB akan lebih membuka diri begitu ya. Nah ini saya pengen spesifik pengen bertanya terkait dengan pilkada di Sumatera Utara. Ini kan Golkar sudah mengusung salah satu paslon dan kemudian kan PKB juga pernah ada kisah lama nih dengan petahana. Apakah akan CLBK atau gimana? Mungkin gimana Gus? Terima kasih. Ya sama. Jawabannya sama, siapa yang mendaftar nanti akan kita pertimbangkan. Per hari ini belum ada yang mendaftar di PKB. Baru nanti siapa yang mendaftar, apakah calon yang income yang terakhir atau siapapun dia, kita baru bisa berkesimpulan. Karena di Sumatera Utara sampai detik ini belum ada yang berniat mendaftarkan di PKB. Mungkin setelah saya buka ini nanti akan ada pendaftaran. Ya. Jakarta kemarin kan Nasdem sudah membuka peluang bahwa berpeluang untuk mendorong lagi Pak Anies untuk di periode keduanya. Nah ini apakah udah ada pembicaraan sama PKB atau PKB juga tertarik untuk membawa Pak Anies untuk di periode kedua ini? Terima kasih. Mas Anies dan saya masih konsentrasi pada menunggu keputusan MK. Jadi tidak ada satu sikap atau niat dari Mas Anies untuk maju di pilkada karena detik ini tidak terlintas pun untuk maju pilkada karena kita masih harus melalui proses pilpres yang sampai tuntas. Untuk tanggal 22 nanti itu Gus Imin dan Pak Anies apakah akan langsung datang? Untuk tanggal 22 nanti, Gus Imin dan Pak Anies apakah langsung datang ke MK untuk menyaksikan sidang putusan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada nggak sih Gus tokoh di luar PKB yang sejauh ini sudah masuk dalam radar PKB gitu? Udah, wah ini kayaknya menarik nih untuk dicalonkan dari luar PKB-nya itu sendiri Gus. Terus kemudian yang ketiga, ini sidang putusan, apakah sudah ada komunikasi dengan dua paslon lainnya gitu terkait dengan sidang putusan nanti? Makasih Gus. Yang pertama, belum ada kepastian apakah MK mengharuskan saya sama Mas Anies untuk datang. Kalau tidak ada yang mewajibkan, tentu kita belum tentu datang. Tapi kalau MK mewajibkan kita datang, ya kita harus datang. Intinya kita masih menunggu perkembangan di MK. Yang kedua, sampai detik ini belum ada satu tokoh pun yang khususnya saya sebagai ketua umum ya mengincar atau kita pilih itu belum. Saya nggak tahu kalau tim-tim yang sudah berkomunikasi di belakang. Sudah banyak yang melamar ya. Sudah banyak yang melakukan pendekatan tapi belum tahu saya ke siapa dan siapa belum tahu. Ada lagi silakan. Gus izin mau bertanya soal dinamika nanti pasca MK. Ini kan kemarin Gus Muhaimin mengupload foto mesra dengan Pak Dasko di Instagram setelah cuti lama dari DPR gitu. Nah ini kemarin ditanyakan kepada Pak Muzani, beliau menyatakan bahwa sebenarnya komunikasi dengan PKB itu sangat jos katanya gitu. Nah ini nih gimana nih jos yang dimaksud oleh Pak Muzani? Dan apakah juga mungkin pasca putusan MK ada kemungkinan Gus Muhaimin akan bertemu dengan Pak Prabowo untuk membahas rekonsiliasi yang ada? Terima kasih. Iya, saya memang satu kantor dengan Pak Dasko, tapi sudah berbulan-bulan saya nggak pernah ketemu. Dan ya sejak pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali ketemu. Sehingga kalau itu diupload sebagai bagian dari apa yang kebetulan pimpinan dewan yang selalu hadir saya sama Pak Dasko. Sehingga bagian dari pengumuman sejak sekarang saya masuk lagi ke DPR. Nah, jadi tidak ada makna yang lain ya, karena Pak Dasko juga nggak pernah ngajak ngomong apa-apa sih. Jadi gitu.
Oh iya, kalau komunikasi Pak Dasko kan sama-sama ruang kerjanya aja jadi satu lorong. Belum ada gambaran. Belum. Sampai detik ini saya belum tahu kader internal, dan saya cenderung nggak percaya kader internal. Nggak ada alasan, Bos. Oke, makasih ya. Silakan yang masih ingin makan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat yang kembali cair.